Sobat Albas. Oke, selamat datang kembali di Albas Podcast. Oke, teman-teman, kita kedatangan tamu spesial nih, teman-teman dari bengkel resmi Honda. Oke, sebelum kita lebih lanjut, hari ini kita mempunyai tema yang sangat menarik, teman-teman, yaitu rawat motor, jaga performa, kenapa harus di bengkel resmi Honda. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibnu Iban Sangkara dan Halo, dengan saya Muhammad Rizky. Dengan saya Hasan Sadili. oke, gimana nih kabarnya Mas Rizky dan Mas Hasan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Oke. Terima kasih kita sudah diundang ini Mas Ibnu. Jadi bisa berbagi informasi-informasi seputar AHAS. Oke, kita juga berterima kasih karena kita bisa mengambil ilmu atau makna yang akan dibicarakan oleh Mas Rizky dan Mas Hasan mengenai AHAS. Oke, sebelum itu aku mau nanya nih, apa sih yang dimaksud bengkel resmi Honda atau AHAS itu yang tadi Mas sebut? Boleh dari Mas Hasan atau Mas Rizky dulu? Mungkin Dari izin Mas ya Rizky dari dulu. saya. Oke, siap. Oke, bengkel resmi Honda atau bisa dikatakan itu AHAS. AHAS. AHAS itu ada artinya Mas Ibnu. Oh, ada kepanjangannya? Iya. Wow. Astra Honda Authorized Service Station. Oke, Ya. Astra Honda. Authorized Service Station. Oke. Yang dimana bengkel AHAS atau bengkel resmi Honda kita sudah tersertifikasi sama Astra Honda Motor langsung, Mas Ibnu. Oh, udah tersertifikasi. Betul, sudah Oke. tersertifikasi langsung dari Astra Honda Motor. Oke. Yang dimana dari mekanik kami, peralatan serta suku cadang itu sudah dijamin sesuai standar. Jadi terkait dengan hal itu sudah standarisasi. Oh, berarti semuanya original ya? Betul, original. Original. Dipastikan lah. Oke, Mas. Nah, banyak nih yang bilang kalau misalkan servis di bengkel resmi itu pasti lebih mahal biayanya, Mas. Mungkin akan dijawab oleh siapa nih? Mas Hasan. Mas Hasan. Oke. Oke, Mas baik, Hasan. Mas Ibnu. Sebenarnya sih kalau dibilang mahal sih enggak juga ya, Mas. Enggak juga. Iya, karena kan kita lihat dari jangka waktu yang panjang, Hmm. justru lebih hemat. Mungkin Kenapa kayak bisa hemat di jangka panjangnya, Mas? kalau dibilang dari jangka hemat ya, justru kita ngejamin nih untuk kualitas kita dari mekanik atau memang dari pelayanan, suku cadang sampai sekalipun kita ngejamin itu 100% asli. Oh, oke. Mungkin dari masifnya juga kan masih awam ya untuk terkait Tentang tentang dunia otomotif. betul otomotif. Mungkin kan yang kayak beredar di pasaran lah, Ya. mungkin kayak spare part yang KW, oli KW kan banyak ya. Iya. Itu mungkin masih belum tidak bisa Nggak bisa membedakan. ngebedain, Iya. ya. Karena kan memang hampir sama sih Hampir sama. Iya, untuk dari packagingnya itu kan hampir sama. Mungkin Iya. kalau kayak mesin lu udah kayak ori lah ini. Ah. Ini udah ada dari logonya itu ori lah, mungkin tidak bisa membedakan. Tapi Mas, kalau misalnya kita pakai barang-barang yang KW itu atau part-part yang KW itu bakal merusak bagian motornya gak, Mas, kira-kira? Kalau untuk dari yang pemakaian spare part KW ya, Mm-mm. kalau untuk dari segi mesin dia cepat merusak karena kan memang tidak standar dari ketentuan mesin tersebut. Misalkan yang kita dia paling lama banget itu 3 bulan. 3 Paling bulan. lama banget. Itu udah pasti udah suara kasar lagi lah mesinnya. Udah ketemu ya apa kerusakannya apa? Kerusakannya makin parah malah. Oh, makin parah. Makin parah karena kan tidak sesuai hitungan dari mesin tersebut. Oh, gitu, Mas. Berarti kalau misalkan kita pakai barang-barang KW yang belum terjamin lah orinya enggaknya ya, Mas. Itu pasti bakal merusak ya. Jadi justru itu bukan malah menghemat, justru malah mengeluarkan banyak biaya. Iya betul, malah double pengeluarannya. Double. Iya. Yang pertama servis yang apa? Yang kerusakan serta penggantian partnya itu ya, Mas. Betul. Oke. Mungkin kayak sebelumnya kan servis nih udah keluar duit untuk pertama, tapi Iya. penggantian oli ataupun memang spare part yang KW nanti selang beberapa bulan itu bermasalah lagi, keluar duit lagi. Iya, Mungkin betul. kenapa kita ngejamin untuk kualitas spare part, oli ataupun layanan untuk customer. Gitu, Mas. Oke, kalau di bengkel resmi itu ada garansinya nggak, Mas, kira-kira? Garansi servis. Jadi biasanya kan kalau misalkan habis servis nih, banyak klien yang ngeluh servisnya kok begini. Itu biasa ada garansi nggak, Mas?
Jadi selama ini sih aman sih mas. Garansi kita ada. 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 Wah, ada. Kita garansi untuk dari motor after service, track record kita juga ada. Jadi misalkan dari konsumen datang untuk mengeluhkan kembali untuk motornya, kita cek terlebih dahulu untuk track recordnya, apakah memang yang bermasalahnya kita cek dulu, dan garansi pun aman. Misalkan dari customer datang lagi ke AS kita, itu tidak ada tambahan biaya. Oh, nggak ada tambahan biaya. Tambahan biaya. Berarti pengecekan ulang kembali dari servis sebelumnya nggak ada biaya sama sekali ya mas? Tanpa biaya. Oke, Untuk tanpa biaya. after service. After service. After service. Oke. Berarti selain itu aman ya mas? Barang-barang juga ori ya mas? Kalau spare part kita ngejamin 100% ori. Spare part 100% ori. Iya, karena distributornya langsung dari AHM langsung. Oke. Oke mas, aku mau nanya lagi nih kalau boleh tahu, ada tips singkat dari bengkel resmi Honda atau AHAS ini biar motor kita awet dan prima lah intinya gitu. Kira-kira akan dijawab siapa ya? Mungkin dengan saya. Mas Rizky. Ya. Oke, Mas Rizky. Silakan. Terkait dengan tipsnya ya Mas Ibnu. Tips terkait dengan perawatan sepeda motor Honda. Ya. Yang paling penting sebenarnya itu dari oli dulu ya Mas Ibnu. Paling penting Dari- pertama kali itu oli mesin. Oli mesin. Karena mungkin oli mesin itu banyak beberapa pengguna sepeda motor Honda ya, ada beberapa lah ya yang lupa akan mengganti oli mesin. Oh, Yang berujung nanti kondisi mesinnya jadi kurang performan. jadi kalau misalkan kita lupa mengganti oli itu juga bermasalah ya mas ke depannya. Iya betul. Kalau sampai telat ganti oli, karena kan oli ini kan ada periodiknya ya, maksudnya pergantiannya. Yang dimana oli mesin itu khususnya ya ada oli mesin MPX2 dan SPX2 kalau di kami ya di Astra Honda Motor ya. Oli itu penggantiannya dengan jarak tempuh di 2000 km. 2000 km. Iya. Kalau lebih dari itu bisa mas? Maksimal sekali 4000 kilo. 4000 kilo 4.000, maksimal. betul. Oke. Tapi alangkah baiknya sih per 2000 km. Per 2000 km. Tuh, 2 bulan. Oh ada jangka waktunya juga nih Ada mas? jangka waktu ya 2 bulan. 2 bulan. Berarti 2 bulan itu udah harus ganti oli lagi Betul. ya? Udah harus ganti oli lagi. Karena kan kalau oli itu bisa dikatakan ya jantung motor mungkin lah ya. Jantung Karena dia motor. kan ada pergerakan di dalam mesin yang perlu pelumas. Kalau dengan olinya terlambat ya, kita kategorikan mungkin terlambat. Jadi kualitas di dalam mesinnya itu jadi berkurang. Kualitas olinya ya di dalam mesin itu jadi berkurang. Dia yang tadinya kan kalau oli itu kan kuning lah ya, Iya, lebih betul. detik kuning lah. Nah, Nah, dengan lama tuh jadi keruh dia. jadi Keruh banyak juga karbon sisa pembakaran yang mengakibatkan otomatis komponen di dalam mesin itu jadi rusak. jadi rusak mas. Betul mas. Karena yang paling penting kalau dari saya yang pertama itu oli mesin. Dan ada juga servis rutin juga sama. Oh servis rutin. Iya. Itu meliputi apa aja tuh? Servis rutin itu lebih ke servis ringan lah ya mas ya. Servis Jadi, ringan. Betul, servis ringan atau servis berkala. Berkala. Ya, Itu berkala. biasanya servis ringan itu dilakukan setiap kapan aja mas? Kalau untuk servis itu per 2000, hampir sih bisa dikatakan sih hampir sama lah ya. Hampir sama. Dengan ganti oli. Oh hampir per sama. 2000 atau per 4000 km. Oke. Yang dimana servisnya itu berujung dengan safety-nya juga sih mas. Jadi kita cek safety-nya. Safety itu seperti apa? Poin-poin servisnya sekilas mungkin ya Mas Ibnu, seperti pemeriksaan dari rem, kondisi remnya, terus juga pemeriksaan dari kelistrikan. Apalagi kan kalau safety itu penerangan kan ya itu kan wajib lah ya, penerangan ya, Betul. kayak sen kanan, sen kiri, lampu depan belakang itu pun kita lakukan pemeriksaan. Terus juga kita cek juga dari pengapian businya. Apalagi sekarang motor udah kebanyakan motor injection. Ya, yang dimana itu pun kita harus riset. Injection. Iya, injection. Ada berapa sih jenisnya mas? Kira-kira selain dari injection. Injection? Iya. Injection itu PGM ya, PGM FI, Programmable Fuel Injection. Ya, untuk terkait dengan jenisnya sih sebenarnya itu injeksi ya, motor itu berbagai tipe lah ya, tapi mayoritas distribusi Honda atau perakitan Honda sekarang itu sudah injection full. Oh rata-rata udah injection. Betul, udah injection full. Nah, yang dimana injeksinya pada saat servis ringan atau servis berkala itu pun kita riset. Jadi ada alat khusus nih Mas Ibnu
Oke, ada Iya, alat khususnya. alat khusus. Kalau boleh tahu nama alatnya itu apa ya Mas? Alat khususnya itu namanya HIDS. 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 Jadi alat tersebut yang untuk mengetahui sensor-sensornya ya dalam keadaan baik atau tidak, fungsi atau tidak. Nah, setelah itu pun nanti akan kita lakukan mode 1. Mode Ya, 1. mode 1 itu untuk ya tarikannya jadi lebih ringan, terus juga bahan bakarnya jadi lebih irit. Nah, jadi berpengaruh ke situ Mas Ibnu. Nah, jadi pada saat di servis itu ya hampir keseluruhan ya dari ban depan, ban belakang, atas spion sampai standar 2 itu kita cek semua. Oh, dicek semua itu. Iya, kita cek semua karena kan kita harus menjaga terkait dengan kualitas. Jadi motor yang kita servis ya, kita tangani dengan sepenuh hati, kita cek kondisinya agar keluar dari as kami, selesai servis di as kami itu dalam keadaan baik dan performan gitu, Mas. Oke. Dan terkait garansinya mungkin tadi rekan saya juga udah sampaikan ya. Jadi bahwa kalau garansi servisnya pun kita memang ada. Oh, ada. Betul, ada. Garansi servis pada saat melakukan servis berkala atau servis ringan itu dia 500 km. 500 Kilometer. Wow. Dan 7 hari. 7 hari. 7 hari. Dari dia servis. Oh, dari dia servis dihitungnya. Berarti kalau sudah lebih dari 500 km itu bisa mengambil garansi nggak Mas? Lebih dari 500 km. Iya. Nah, paling kita lakukan pemeriksaan dulu karena kan kita di sini kan lebih mengutamakan pelayanan ya Mas Ibnu ya. Karena ada juga yang konsumen notabene mungkin ya kita memang sudah jelas sekali ya bahwa 500 km ya. Ternyata dia lewat nih 501. Nah, biasanya sih kita cek dulu apakah masih bisa tertangani dengan sesuai poin servisnya atau memang di luar dari poin servis. Jadi kita cek dulu. Oke. Oke Mas, kira-kira kalau misalkan kita gak ganti oli nih, gak ganti oli selama 2 bulan atau 2000 km atau 4000 km, itu bakal merusak mesinnya nggak Mas? Oke, kalau dibilang merusak mesinnya itu dia nggak langsung ya. Oh, nggak langsung. Dia nggak akan langsung. Oke. Jadi mungkin ada tahapnya nanti. Ada tahapnya. Ada tahapnya. Kalau misalkan gini, yang tadi Mas Ibnu pertanyakan pada saat ganti olinya telat, gitu ya. Ya. Telat ganti oli, tanda kutip dalam komponen di dalamnya ya. Contoh kan ada piston ya atau penggeraknya lah ya. Ternyata si pistonnya ini telat diganti olinya. Nah, otomatis lambat laun pergerakannya itu jadi kurang performan, yang dimana komponen di dalamnya nanti lambat laun akan rusak. Jadi dia nggak langsung signifikan Mas Ibnu, kecuali ganti olinya itu terlambat sampai mungkin ya maaf ya sampai 6 bulan atau 1 tahun. Biasanya itu sampai kering, nah itu otomatis langsung rusak Mas Ibnu. Langsung rusak. Iya. Biasanya kerusakannya itu seperti apa Mas? Kerusakannya dia ada komponen yang namanya connecting root. Connecting root. Ya, connecting root itu bahasa umumnya itu stang seher. Stang seher. Ya. Jadi stang sehernya itu kalau misalkan olinya sampai habis ya, tidak ada. Jadi posisinya dia ada pergerakan, Ya. jadi ngejim. Jadi nyijim. Ngejim itu bisa dikatakan nyeket. Nyeket. Ya, jadi posisi panas berlebih, tidak ada pelumas, kelok dia, kekunci. Nah, itu jadi mati motornya. Oh, jadi nggak bisa gerak lagi. Gak bisa gerak, otomatis harus overhaul, turun mesin. Turun mesin. Iya. Nah, kalau udah turun mesin gitu gimana Mas? Wah, kalau sudah turun mesin Mas itu yang seharusnya kita mengeluarkan biaya oli mesin di bawah 100.000 ya, mungkin di angka 50 ribuan lah ya. Tapi dengan turun mesin jadi jutaan Mas Ibnu, karena kan di dalam mesin itu kan banyak sekali komponen. Bukan hanya connecting rootnya aja, ada blok piston, pistonnya, terus juga ada ring sehernya, itu otomatis diganti, dan bearing-bearing. Makanya saya menghimbau khususnya ya para pengguna sepeda motor Honda, alangkah baiknya oli itu diganti sesuai periodik sih Mas Ibnu. Oh, jadi harus 2 bulan 2000 km Betul, gitu 2 bulan ya. 2000 km. Lebih aman nanti. Lebih aman, jadi Iya. performanya terjaga dan motor Betul. lebih awet pastinya. Iya, lebih awet pastinya. Satu lagi Mas Ibnu, jangan lupa ganti olinya di as. Oke, siap. Karena kalau maaf ya, khawatirnya saya ada oli-oli yang palsu. Oli juga bisa palsu Mas? Bisa, banyak sekali Mas Ibnu beredar. Bahkan kan sampai masuk berita lah ya, ada juga yang sudah tertangkap lah ya oknum-oknum karena terkait dengan oli palsu. Jadi khawatirnya saya kalau misalkan
oli palsu itu dia bahkan bisa langsung motornya jadi bermasalah, Langsung bermasalah. langsung bermasalah. Berarti gak bertahap kayak yang sebelumnya tuh yang jarang ganti oli. Betul, Ah, lebih berbahaya, lebih berbahaya. lebih berbahaya. Dia langsung rusaknya selama sebulan ke depan itu langsung bisa, Mas. Betul, bisa langsung bisa. Bahkan ini pernah terjadi di AH saya pada saat ada konsumen kami ya, bukan konsumen sih, jadi dia new customer lah ya, new customer datang ke AH kami, jadi motornya itu sudah gak bisa nyala, Mas Ibnu. Udah nggak bisa nyala. Gak bisa nyala, mungkin saya cerita sedikit lah ya. Oke. Gak bisa nyala, dilakukan pemeriksaan oleh service advisor kami. Nah setelah dilayani, dilanjut ke mekanik, ternyata pada saat kita cek itu olinya dia pas kita buka ya jadi jelly, Jadi jelly. jadi jelly. Itu berarti mesinnya susah ya buat menggerakkan. Iya, jadi itu semacam apa ya, jelly ke ya kalau bisa dikatakan kayak torabika susu kali ya. Seperti itu karena terus terang pas kita coba edukasi konsumennya dan kita bertanya kronologinya seperti apa, ternyata dia ganti oli di luar. Oh, di luar Iya, ahas. di luar ahas yang secara kita cek secara olinya ternyata itu oli palsu, Mas Ibnu. Oli palsu. Iya, jadi mau gak mau si konsumennya jadi overhaul karena motornya itu benar-benar sudah tidak fungsi. Berarti turun mesin juga kalau Turun gitu. mesin. Oke, waduh. Bahaya juga ya, Mas, kalau misal pakai oli KW gitu ya. Oli Betul. palsu. Bahaya sekali sih. Bahaya banget itu, langsung kelihatan kerusakannya. Iya. Oke, buat biasanya kalau misal servis ringan itu ada cek tekanan bannya nggak, Mas? Ya, kalau untuk ringan betul sekali sih ada cek tekanan ban. Karena kalau di ahas itu dia bukan hanya cek tekanan aja, ya. Karena anginnya pun kita udah full nitrogen. Full nitrogen. Full nitrogen. Jadi tekanan anginnya pun untuk depan dia 29 PSI, belakang 33. Jadi ada ukurannya juga, Mas Ibnu. Kenapa bisa beda ukurannya, Mas? Karena kan bebannya juga beda. Bebannya juga beda. Iya, betul. Oke. Depan dan belakang. Kenapa belakang lebih tinggi tekanannya? Karena kan otomatis kalau belakang itu tumpuannya itu lebih Lebih berat. dibanding dengan yang depan. Oke. Gitu, Mas Ibnu. Oke, Mas. Biasanya kan kalau cek kanan ban itu udah pasti. Ada cek kayak ketebalan bannya atau cek remnya itu gimana, Mas? Kalau untuk hal itu jadi dilakukan pemeriksaan yang mana tadi saya sampaikan pada saat motor naiki ke pit kami ya, mekanik yang melakukan pemeriksaan itu dicek sama dia dari ban depan, ban belakang sampai atas spion lah ya, sampai bawah standar itu dicek semua keseluruhan. Oke. Nah setelah dicek keseluruhan dia melihat ukuran berapa ketebalannya ya. Pada saat misalkan memang sudah waktunya batas servis atau batas pergantian pun nanti akan diinformasikan karena memang kalau ban kanvas itu kan juga ada ketebalan-ketebalannya ya, apalagi kan biasanya juga konsumen pada saat datang remnya itu kurang pakem lah ya, apalagi rem belakang itu perlu dilakukan setel. Tapi kalau rem yang sudah apa ya bisa dikatakan itu ya disc brake lah ya, bukan tromol ya, sudah pakai disc itu dia tidak bisa di setel. Karena kan kalau yang tromol itu dia masih bisa di setel. Jadi perlu dicek sih lebih lanjut. Oke. Itu sih Mas Ibnu. Biasanya kalau misal ada klien nih, keluhannya rem seperti itu, kira-kira dari servis awalnya berapa bulan buat kedepannya untuk mengganti kampas remnya, Mas? Kalau untuk kampas dia kalau pergantian periodiknya ya, Iya. itu 8.000 kilo sih Mas Ibnu. 8.000 Ya, kilo. tapi tergantung pemakaian juga. Tergantung. Iya, kan ada juga ya. Misalkan pemakaiannya itu gas rem, remnya, ya mungkin jaraknya itu medannya ya, turunannya itu pasti ya kalau namanya turunan kita ngerem lah ya. Iya, pasti. Nggak Pergunaan mungkin kita naik itu. kita. Mungkin jadi lebih cepat, pergantiannya lebih cepat. Tapi kalau untuk pergantian periodiknya sih sebenarnya itu dia per 8.000 kilo. Tapi lihat kondisinya juga sih. Lihat kondisi motornya seperti Betul, apa. sama apa ya penggunaannya. Oke. Oke nih bisa dicatat nih teman-teman. Untuk servis jangan lupa secara rutin karena ada beberapa bahayanya jika kalian lupa lah atau istilahnya telat servis Ya. mulai dari oli,
Dari mulai oli itu harus di ahas, karena kalau misalnya di luar ahas itu gak menjamin olinya itu original ya, Ya, Mas? betul. Iya. Oke, itu bisa dicatat teman-teman. Oke. Oke, Mas, sebelumnya mungkin kita bakal tutup nih karena udah lumayan panjang juga pembahasan kita. Mungkin dari Masnya ada ajakan atau pesan buat audiens kita? Mungkin tentu ada Mas. Ada. Mas Ibnu. Terus bagi untuk pengguna motor Honda, ayo kita rawat motor kalian di bengkel resmi khas. Dan untuk kita kan di Nusantara ada beberapa cabang ya Mas. Untuk di Jawa Barat pun kita ada 6 cabang. Wah, ada 6 cabang. Iya. Banyak juga ya. 6 cabang. Alhamdulillah. Mungkin dari Depok, Depok, Bekasi, Bekasi, Cibitung, Cibitung, Bandung, Bandung, Purwakarta, Purwakarta, dan Bogor. 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 Kita ada juga. Oke, ada 6 nih teman-teman. Jadi buat warga sekitar Bogor nih pasti dan Depok itu lumayan tuh ada. Ada Ahas teman-teman. As Oke. Mitra Jaya. Ahas Mitra Jaya. Iya. Oke. Dan mungkin untuk sobat-sobat nanti jangan lupa untuk datang juga di event kita hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025 di Gedung A. Untuk event tersebut nanti kita deskripsikan. Oke. Berarti ada eventnya nih nanti di SMK Al-Basyariah. Tentu ada Mas. Tentu ada pada tanggal 15 Oktober. Ya, tanggal 15 Oktober kita ngadain event untuk lingkungan Al-Basyariah. Oke, kira-kira itu kalau misalkan event seperti itu servis langsung Mas di tempat gedung A tadi yang Mas sebutkan. Kita Langsung. servis. Ada biayanya nggak Mas kira-kira? Mungkin dari biaya sih memang ada beberapa paket kita Mas ya. Ada beberapa paket. Iya betul. Oke. Mungkin dari ada yang tanpa biaya, Tanpa biaya, ada yang servis diskonnya, servis diskon. mungkin ada yang ngambil paket yang mungkin lebih hemat. Ada Dari paket. servis sampai oli mesinnya kita Oke. include satu paket. Oke, kira-kira dari 3 yang tadi Mas sebutkan ada syaratnya gak Mas? Mungkin kalau untuk syarat yang di program satu aja sih. Program satu aja. Iya, karena kan hanya beberapa tipe motor Honda ya. Untuk yang free-nya. Nah, mungkin dari kayak Beat, Scoopy, Genio, sama Vario 160 dan itu pun tahunnya berbeda. Tahunnya berbeda mulai dari tahun berapa Mas? Kalau untuk dari Beat, Scoopy tahun 2020 sampai 2023. 23. Ya, Oke. kalau untuk Genio 2019 sampai 2023. Oke, Dan Genio terakhir- 2019 2023. Terakhir Vario 160 dari 2022 sampai 2023. Oke, itu semuanya yang Mas sebutkan tipe motornya itu gratis ya Mas? Free, servis, oli mesin oli gadan. Oke. Free tanpa biaya. Di luar dari tipe tersebut, Kita lagi ada diskon untuk servis murahnya. oh ada diskon. Iya, mungkin di AS kan 135.000 ya. Ya. Mungkin kalau kita di event sekitaran 65.000. Oh, diskon 50% Mas. Kurang lebih 50%. Oke. Oke Mas, kita mungkin udah berbincang cukup lama ya. Oke. Nanti kalau misalkan kita ngobrol lebih lama nanti bayarnya lebih naik juga nih. Oke, mungkin ada lagi pesannya Mas kira-kira? Mungkin kalau dari saya sih yang tadi menyambung aja ya, Ya. terkait dengan event ya untuk sobat-sobat Al-Basyariah ya segera hadir dan Segera datang hadir, ya, datang. kita menyelenggarakan servis gratis, oli mesinnya gratis, oli gadannya gratis pokoknya tanpa biaya ya, dengan tipe-tipe tertentu yang tadi rekan saya sampaikan. Oke. Warga Al-Basyariah jangan lupa untuk datang dan hadir di acara servis gratis ya Mas. Betul, Jadi, servis gratis. di tepatnya di Gedung A teman-teman pada tanggal 15 Oktober. Oke. Jangan lupa untuk membawa motor kesayangan kalian yang bermerek Honda serta bawa apa ya Mas? STNK-nya ya. Ya, STNK. Membawa STNK ya teman-teman karena ada kesempatan servis gratis serta servis diskon. Oke. Mungkin terima kasih banyak atas waktunya Mas. Saya juga terima Semoga kasih Mas pendengar Ibnu. semoga pendengar kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran yang bisa diambil Amin. dari video ini. Oke, mungkin aku tutup aja langsung ya. Oke. Terima kasih untuk audiens sudah menonton sampai akhir. Aku ucapkan
Alhamdulillah untuk kelancaran hari ini. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya di Albas Podcast. Dan aku Ibnu Iban Sanara izin pamit. See you next episode. Bye. Bye.